warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan UTS lingkungan bisnis. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ayis, NIM 24.11.987. Kemudian Nama saya Rasya Islami Anugrah, NIM 24115997. Nama saya Muhammad Misbahuddin Jani, NIM 24115999. Nama saya Diki Febriansyah Wibowo, NIM 24116014. dan ada satu lagi yaitu Jessica Reba, NIM 24116016. Itu tidak bisa karena ada kendala pekerjaan. Di sini materi-materi pembahasannya yang pertama akan diutarakan sama Mas Misbah. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Latar belakang, dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis, persaingan antar negara dalam sektor ekonomi menjadi semakin tajam. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan perdagangan yang cenderung proteksionis, termasuk peningkatan tarif impor terhadap produk asing, sebagai strategi untuk melindungi industri dalam negerinya dan memenangkan persaingan global. Kebijakan ini tidak hanya berdampak terhadap negara-negara pesaing langsung, tetapi juga terhadap negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keterikatan dalam rantai pasok global dan perdagangan internasional. Untuk studi kasusnya, dunia semakin tidak jelas arah untuk memenangkan persaingan global. Lanjut ke politik, bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Kebijakan proteksionis dari Amerika Serikat seperti peningkatan tarif impor terhadap produk-produk dari negara-negara mitra dagang berpotensi menimbulkan ketidakpastian ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dan apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain? Yang pertama ada diplomasi ekonomi proaktif. Yang kedua, memperkuat ASEAN dan kerjasama multilateral. Yang ketiga, insentif dan proteksi sektor dalam negeri. Yang keempat, strategi komunikasi publik yang efektif. Kemudian Mas Rasya. Lanjut ke Rasya. Ekonomi. Apa dampak yang akan terjadi dengan kita? Kebijakan tarif Amerika Serikat menciptakan ketidakpastian ekonomi global yang dapat memberikan tekanan serius terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya melalui penurunan ekspor, gangguan investasi, dan instabilitas pasar valuta asing. Namun demikian, dengan strategi diversifikasi pasar dan penguatan industri dalam negeri, Indonesia dapat memaksimalkan dampak negatif dan bahkan mengambil peluang baru dari perubahan konstelasi perdagangan internasional. Strategi agar Indonesia bisa tumbuh 8% dan jadi negara maju adalah diversifikasi pasar ekspor dan produk atau ekspansi global, industrialisasi berbasis inovasi dan teknologi, penguatan UMKM dan digitalisasi ekonomi, reformasi birokrasi dan perbaikan iklim investasi. Selanjutnya ada sosial. Apa dampak yang akan terjadi ke masyarakat jika kebijakan tarif dari Amerika Serikat menyebabkan gangguan pada ekspor Indonesia? Maka produsen dalam negeri akan menanggung kerugian atau kelebihan stok. Sebaliknya, jika tarif diterapkan pada barang-barang impor dari Amerika Serikat, maka harga barang tertentu, misalnya elektronik, alat kesehatan, produk pertanian, teknologi tinggi, dapat naik di dalam negeri sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Program sosial yang akan dilakukan sebagai berikut, yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan atau disingkat JKP, subsidi untuk komoditas pokok, pelatihan dan reskilling tenaga kerja, dan program padat karya tunai. Selanjutnya ada teknologi, apa dampaknya keterbatasan akses teknologi impor. Yang pertama ada tarif tinggi terhadap
produk teknologi dari luar negeri, misalnya komponen elektronik, mesin industri, dan software, dapat menyebabkan kenaikan harga atau keterbatasan pasokan teknologi mutakhir. Yang kedua, ada ini memperlambat adopsi teknologi baru oleh industri dan pelaku UMKM dalam negeri. Langkah yang diambil yaitu meningkatkan investasi dalam R&D nasional, penguatan ekosistem inovasi, pengembangan SDM teknologi, dan peningkatan akses pembiayaan untuk startup teknologi. Kemudian Mas Diki, cepat. Lingkungan. Apa dampaknya? Dampak lingkungan dari kebijakan tarif AS terhadap Indonesia, perubahan pola produksi dan konsumsi. Jika ekspor Indonesia ke AS menurun, produsen mungkin mengalihkan produk ke pasar domestik atau negara lain, berpotensi meningkatkan overproduksi dan pemborosan sumber daya. Apa yang akan dilakukan Indonesia sebagai berikut: mendorong ekonomi hijau, green economy. 2. Intensif bagi industri ramah lingkungan. 3. Ekspor produk berkelanjutan. 4. Transisi industri dan reskilling tenaga kerja. Legal dan hukum. Apa aspek hukum dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat? Kebijakan tarif AS yang diskriminatif atau sepihak tidak hanya berdampak ekonomi, tapi juga membuka ruang sengketa hukum di level internasional. Indonesia memiliki berbagai saluran hukum untuk melindungi kepentingan nasionalnya, baik melalui WTO, FTA, maupun instrumen hukum domestik. Langkah hukum yang dapat ditempuh: mengajukan gugatan ke WTO, World Trade Organization. 2. Menggalang koalisi ke negara berkepentingan, menggunakan mekanisme sengketa dalam FTA regional, memperkuat instrumen hukum perdagangan domestik, perlindungan hukum untuk industri dan UMKM domestik. Kemudian rekomendasi strategi untuk Indonesia. Yang pertama, diferensiasi pasar ekspor yang menguat kerjasama perdagangan